Selamat datang kembali di segmen KBM, masih dengan pembahasan kita sebelumnya tentang buku The Psychology of Money. Oke, di pembahasan sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal konsep never enough, alias nggak pernah cukup. Ingat dong, gimana orang yang udah super kaya aja bisa hancur lebur cuma karena mereka nggak tahu kapan harus bilang stop. Tiang gawangnya itu digeser-geser terus, ngejar lebih, dan lebih, yang ternyata malah jadi jebakan Batman. Nah, pertanyaannya, terus gimana cara yang benar buat ngebangun kekayaan? Pertanyaan tadi itu nyambung banget ke sini. Coba deh lu pikirin sebentar. Kira-kira apa sih rahasia terbesar buat jadi kaya yang sebenarnya tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama IQ tinggi atau jadi orang jenius? Nah, jawabannya bakal kita bongkar habis di sini. Dan ini beneran bisa ngubah cara lu mandang duit selamanya. Jawabannya adalah compounding atau bunga berbunga. Kedengarannya simple ya, tapi ini tuh salah satu blind spot atau titik buta terbesar di otak kita. Kenapa gitu? Ya karena otak kita itu secara alami mikirnya lurus-lurus aja, linier. Kita jago banget kalau disuruh nambah-nambahin sesuatu, tapi payah banget buat ngebayangin kekuatan dari perkalian yang terus-menerus atau yang namanya pertumbuhan eksponensial. Biar kebayang, coba deh lihat ini. Ini bener-bener nunjukin kelemahan otak kita. Kalau gue minta lo ngitung 8 ditambah 8 9 kali, gampang lah ya. Jawabannya 72. Tapi, kalau gue minta lo ngitung 8 dikali 8 9 kali, lihat deh hasilnya. Lebih dari 134 juta. Gila kan? Jomplang banget bedanya. Nah, itulah kekuatan compounding yang sering banget kita anggap remeh. Oke, biar makin nempel di kepala, kita bahas contoh paling pamungkas soal kekuatan compounding ini. Siapa lagi coba kalau bukan sang legenda, Warren Buffett. Banyak banget orang mikir dia sekaya itu karena dia investor jenius. Ya, itu nggak salah sih, tapi itu bukan rahasia utamanya. Total kekayaan bersih Warren Buffett itu ada di angka sekitar 84,5 miliar dolar. Angka yang, wow, gila banget kan? Susah ngebayanginnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi, siap-siap ya, dari total kekayaan segitu banyaknya, coba tebak berapa banyak yang dia dapat setelah ulang tahunnya yang ke-65. Jawabannya, 81,5 miliar dolar. Ya, lu nggak salah dengar, hampir semua hartanya itu datang pas dia udah tua. Kutipan dari buku ini benar-benar nonjok banget. 81,5 miliar dari 84,5 miliar dolar kekayaan bersih Warren Buffett datang setelah ulang tahunnya yang ke-65. Pikiran kita emang nggak dirancang untuk memahami hal seabsurd ini. Jadi, rahasia dia yang sebenarnya itu bukan cuma jadi investor yang hebat, tapi jadi investor yang hebat dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Waktu itu variabel terpentingnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Jangan langsung mikir, itu kan Warren Buffett, beda level. Gua mah apa atuh? Eits, salah besar. Kekuatan compounding ini tuh bukan cuma buat para miliarder. Ini adalah superpower yang bisa dipakai sama siapa aja, termasuk lu dan gue. Terus caranya gimana? Simple banget kok, beneran, cuma 3 langkah. Pertama, mulai sekarang juga. Gak usah nunggu duit banyak, gak peduli berapapun jumlahnya, yang penting itu actionnya, mulai. Kedua, konsisten aja dulu. Daripada lu nabung gede-gedean tapi cuma sekali doang, itu jauh lebih bagus nabung dikit-dikit tapi rutin tiap bulan. Kuncinya di sini itu ngebangun kebiasaan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling berat tapi paling manjur. Sabar, dan biarin waktu yang bekerja. Jangan panik kalau hasilnya nggak kelihatan dalam sebulan atau setahun. Ingat Buffett, keajaiban terbesar itu terjadinya di akhir. Anggap aja lu lagi bikin bola salju, biarin dia ngegelinding pelan-pelan, nanti seiring waktu dia bakal jadi raksasa dengan sendirinya. Jadi kalau ada satu hal yang perlu banget lu ingat dari obrolan kita kali ini, intisari dari semua ini sebenarnya adalah di dunia investasi, senjata terkuat lo itu bukan otak, bukan analisis yang jelimet, tapi waktu. Yap, sesimpel itu. Kesabaran dan konsistensi buat tetap ada di permainan dalam jangka waktu yang super lama, itulah yang pada akhirnya bakal ngalahin strategi paling jenius sekalipun. Nah, itu dia pembahasan kita soal kekuatan compounding yang seringkali bikin otak kita bingung. Gimana menurut lo? Konsep ini bikin lo tercerahkan nggak? Coba deh, jangan lupa buat like ya. Terus tinggalin komen lo di bawah. Gue pengen banget denger pendapat kalian semua. Dan kalau lo ngerasa ini bermanfaat, jangan ragu buat share ke teman-teman lo juga ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.